Halo, Assalamualaikum. Xiaomi Indonesia ngerilis smartphone baru yang kayaknya bakal jadi smartphone 5G termurah mereka nih. Ini adalah Redmi 10 5G atau Redmi 10 5G ya. Seperti biasa, kalau versi garansi resmi di ujung kiri atas ada tulisannya Xiaomi garansi resmi kami buatan Indonesia. Di kanan atas ada logo Mi-nya dan penampakan dari smartphone-nya di tengah. Kalau kamu lihat layarnya pakai dot drop notch ya, seperti itu. Kameranya dua di belakang, besar-besar bulatannya, dan LED flashnya membentuk tanda seru nih. Nah, warnanya kemarin saya lihat di Instagram memang kece-kece. Ada warna hijau, abu, dan satu lagi warna grafit ya. Biasanya grafit itu lebih dekat ke hitam. Nah, kira-kira speknya seperti apa? Kita tinggal balik kotaknya. Di sini sudah terpampang semua. Oh, warna hijaunya namanya adalah Aurora Green ya, RAM 6GB dengan storage 128GB. Seingat saya, ini ada juga varian RAM 4GB. Harganya saya belum tahu sampai saat saya pegang kardus ini ya. Jadi nanti mungkin saya tulis di judul kalau nggak di deskripsi ya. Oke, kemudian prosesornya, nah ini mungkin yang paling teman-teman tunggu, dia pakai MediaTek Dimensity 700 5G ya, 7 nanometer si fabrikasinya. Jadi harusnya memang power efisien ya, sesuai dengan yang ditulis di sini, hemat daya. Dan kameranya yang dua itu, resolusi utamanya 50 megapiksel, yang kedua itu buat portrait kalau nggak salah. Dan layarnya 6,58 inci Full HD+, 90 Hz Adaptive Sync Display, dan punya lapisan pelindung Corning Gorilla Glass. Corning Gorilla Glass itu lapisan tahan gores ya, bukan tahan pecah, oke? Ingat. Kemudian baterainya 5000 mAh, fast chargingnya 18 watt, dan sudah ya informasinya. Kita langsung buka saja untuk lihat isi di dalam paket penjualannya ada apa saja. Hush, bentar nih, ada greeting. Saya penasaran. Masih Alvin Ce ya greetingnya ya, belum bos barunya Xiaomi. Kemudian di sini ada satu buah partisi powered by Redmi. Biasanya di sini ada stream tray ejector, betul, bentuknya bulat saja seperti ini. Dan kabar baiknya adalah ada softcase dalam paket penjualannya. Meskipun ini mungkin salah satu seri termurahnya, tapi tetap dapat kelengkapan yang lumayan ya. Dapat softcase seperti ini. Ya, dengan penutup dari port chargingnya. Saya tidak terlalu suka port charging ada penutup ini karena kurang praktis. Tapi ya nggak masalah, biar lebih ini ya, biar lebih anti debu. Dan ini ada panduan memulai cepat serta kartu garansinya. Daftar service center ada di sini. Sudah ada 48. Oh, tambah satu lagi, pusat layanan multi-brand. Total 49 ya, layanan purna jualnya Xiaomi. Ya, Xiaomi memang pengen besar di Indonesia, jadi memantapkan juga layanan purna jualnya tuh. Kemudian, oke. Di dalam paket penjualannya tidak ada earphone atau headset ya, tapi masih dapat kepala charger. Dan kabarnya kepala chargernya dapat yang 22,5 watt. Ya benar, ini tulisannya 22,5 watt, 10 volt, 2,25 ampere. Dan ini adalah kabel data atau kabel chargingnya. Harusnya sih Type-C ya. Udah 5G lah, masa masih micro USB. Ya, sudah Type-C. Sama lah dengan Redmi 10C yang udah saya review, sudah Type-C juga. Meskipun memang Redmi 10A masih micro USB ya. Cuma yang saya pertanyakan adalah kalau Redmi Note series udah Redmi Note 11, kenapa Redmi masih berkutat di angka 10? Setelah Redmi 10 kemarin, kenapa nggak langsung rilis Redmi 11 aja nih yang 5G ini ya? Itu masih jadi pertanyaan dari saya, tapi yang ngikutin aja ya. Mungkin Xiaomi belum ada pikiran buat menyamakan angka. Kan flagshipnya udah Mi 12, Mi 12 ya. Redmi Note baru sampai 11, sementara Redmi biasa baru sampai angka 10. Nah, ini back covernya, kamu bisa lihat warna Aurora Green-nya. Nggak akan mudah kotor karena punya tekstur kayak cakram gitu, berputar ya. Dan kalau ya, ada bunyinya kalau kita gesek-gesekkan kuku kita. Gripnya bagus artinya. Kemudian tulisan Redmi 5G di sini. Ini dia dua kameranya, super lens tulisannya, dan LED flash-nya yang bentuknya jadi seperti tanda seru. Di sisi atas, oke, ada warna hitam di situ. Pasti Mi fans sangat mendambakan kehadiran ini nih. Tetap hadir ya, IR blaster atau infrared blaster buat remote. Kemudian ada jack audio 3,5 mm di atas sini. Di sisi kiri ada SIM tray-nya, kita akan buka langsung. Tapi harusnya sih udah bukan kejutan lagi ya.
pasti triple SIM lah, harga segini. Ya, betul kan? Triple SIM, triple slot, bukan triple SIM. Salah. Dual SIM plus 1 micro SD. Sorry. Saking ininya ya, saking bersemangatnya. Kemudian kita lihat di sisi bawah ada mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Saya belum tahu apakah ini loudspeakernya stereo atau tidak, karena nggak dikasih grill khusus di atas ya. Tapi di sini earpiece-nya lumayan panjang, dengan layar dot drop notch. Masih pakai notch, bentuknya seperti V kalau ngelihat di kardusnya tadi. A few moments later. Ya, sudah saya setup dan barusan fingerprint-nya cepet ya. Jadi saya lupa jelasin tadi, kalau fingerprint scanner-nya ada di tombol power-nya di sisi kanan ya. Kemudian di sini ada tombol volume rocker, sayangnya ukurannya mirip-mirip, tidak lebih menonjol dan tidak ada tekstur ya salah satunya, jadi tidak bisa dibedakan hanya dengan sentuhan. Tapi it's okay. Kita akan langsung lihat software-nya. Tadi MIUI 13, MIUI Global 13 dengan Android. Oke, alhamdulillah sudah Android 12 ya. Redmi 10C sama 10A masih Android 11 dengan MIUI 12 kalau nggak salah. Dari storage 128 GB, terpakai 23,8 GB. Jadi free-nya 104,2 GB. Saya belum tahu apakah ada virtual RAM di sini. Kita coba lihat dulu security update-nya 1 April 2022. Dan apakah ada... Oh iya, saya belum connect Wi-Fi ya. Bentar, saya connect Wi-Fi dulu. No updates ya. Jadi masih di 1 April 2022 si security update-nya. Android-nya sudah Android 12. Ya. Muncul Easter egg-nya. Sip. Kemudian kita akan lihat software yang dibawa. Bloatware-nya ya, lebih tepatnya ada Amazon Shopping, Blibli, Booking.com, Capping, CNBC, Detik, Dasettle. Facebook mau dihitung? Nggak usah lah ya. Genshin Impact, kemudian Jewels Blast, Netflix, Noveltoon, udah 11 nih. Kemudian Shopee, TikTok, Snack Video, Spotify, Video, Twitter, Tailfan, WPS Office, 19. Dan sekarang kita cek untuk ininya, memorinya, di mana dia ya? Di additional setting ada memory extension. Oke, jadi terpakai juga 2 GB ya buat memory extension ini. Kalau mau dimatikan dia perlu reboot, sama seperti Android kebanyakan. Sekarang kita masuk ke kamera. Dia perlu minta permission dulu. Kalau location nggak saya kasih biasanya. Dan ada indikator warna hijau kecil di situ ya. Kalau kameranya dinyalakan artinya ada akses ke kamera. Kemudian modenya ada Pro. Pro-nya lengkap nih, ada white balance, fokus manual, shutter speed dari 1/4000 sampai dengan 30 detik, ISO dari 50 sampai dengan 3200, dan ada exposure compensation. Bisa pilih juga kalau mau pakai mode 50 megapiksel Ultra HD di sini ya. Ada focus speaking juga, exposure verification, grid lines, sorry. Tapi nggak bisa RAW ya. Kemudian video kita lihat resolusinya maksimal Full HD, 1080p 30 fps. Kalau kamera depan harusnya sama aja ya. Ya, 1080p 30 fps. Foto HDR-nya belum menyala dan ini beautification-nya otomatis aktif. Ada portrait. Oke, portraitnya depan belakang. Dan di more ini ada night mode, katanya keren night mode-nya kalau ngelihat tadi di kardusnya ya. 50 megapiksel mode, short video, time lapse, dokumen, panorama, dan edit buat ngatur modenya ini. Cukup basic kameranya, tapi ya buat level harga Redmi biasanya ya memang segituan lah ya fiturnya. Saya belum tahu harganya sampai saat ini. Saya suka dengan finishingnya, dengan desain lurusnya juga, meskipun saya ngerasa Xiaomi ini terlalu maksain harus semuanya lurus, kecuali mungkin Xiaomi 12-nya itu ya. Nah itu malah saya suka tuh nggak lurus kayak gini. Xiaomi 12 Lite sekarang lurus, Poco lurus semua. Ya Redmi Note series lurus semua juga. Padahal nggak harus buat bikin handphone bagus dan menarik itu ngikutin tren lurus semua. Tapi di Redmi 10 ini saya bikin pengecualian deh karena emang kece ya. Apalagi buat kelasnya mungkin masih jarang yang lurus seperti ini dengan penampakan kamera besar lingkarannya. Resolusinya juga besar sih, 50 megapiksel ya. Tinggal mungkin nanti masalah performa kamera sama performa
prosesor dan juga lain-lainnya buat ngehandle kerjaan sehari-hari sama games kayak gimana ya. Ini Dimensity 700 udah banyak buktinya, udah banyak dicoba di smartphone lain, bagus performanya, nggak boros juga. Dan yang paling penting sih sudah mendukung 5G ya. Artinya apa? Artinya bakal future proof. Memang penerapan 5G di Indonesia ini maju mundur ya, gara-garanya proses pematian sinyal TV analog nih rada-rada mundur juga. Nah, itu kan mengganggu pita frekuensi buat jaringan 5G ini. Jadi, kalau misalkan kamu dari sekarang udah pengen beli atau ganti handphone, tapi buat setahun, 2 tahun ke depan, nggak mau ketinggalan 5G juga, mungkin ini bisa dipertimbangkan ya. Kalau hitungannya memang harus 5G buat masalah tahan lama dipakai gitu ya, future proof. Di sini informasinya cukup sampai di situ, di sini tapi di situ. Ya udahlah ya. Saya mau ambil pesanan kopi saya dulu, barusan order, kita tutup videonya. Thanks for watching, dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.